Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami udah lagi ya Bun di channel Mopi Mengko yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai dari mau beres-beres itu belanjaan aku ke pasar. Aku belanja bukan mingguan, bukan bulanan, tapi ini mungkin disebut harian juga bisa. Karena di dapur udah mulai nggak ada. Aku mau cari-cari yang agak sedikit beda gitu ya. Nah ini aku beli peyem bunda. Bunda tahu kan peyem. Peyem itu makanan khas dari Jawa Barat, sejenis dari tape gitu, dari singkong. Aku beli 10.000 itu sekresek ya. Itu teh dari singkong mentega, jadi enak banget. Aku juga beli labu air, labu siam itu 2 sama apa itu teh? Sama dage ya, dage itu satu bungkus itu 5.000. Aku beli 2 bungkus, harganya jadi 20.000. Itu si labu siamnya harganya 2.500, satu jadi 5.000. Itu aku beli tekokak satunya itu 2.000. Kemudian aku juga beli terong satu bungkusnya 3.000. Kemudian sayur asemnya 5.000. Kemudian aku juga beli ikan asin itu harganya 15.000. Kemudian aku beli terasi satu bungkus itu harganya 5.000. Aku juga beli ini perikanan perayaman. Aku belinya bagian tulang aja seharga setengah kilo itu 10.000. Aku membersihin dulu, biasanya aku dikecapin ya bunda atau selain dibikin sop juga bisa. Kadang kan kita bosen kalau makan kayak telur ayam, jadi aku mau cari makanan tradisional kayak gitu, kayak dage ya, sejenis kayak kelewok ya bun, buat bikin apa yang lupa lagi aku teh ya. Jadi kalau misalnya bikin rawon itu kan ada yang hitam, itu dipakai ya, itu yang masih muda. Nah ini aku juga beli usus setengah kilo itu 10.000. Jadi ini aku mau bersihin dulu supaya nantinya nggak bau ya. Kadang kan kalau usus gak bersih itu suka baunya nggak enak gitu. Tadi juga aku beli cemilan untuk anak-anak kayak roti pizza-pizzaan, itu satu bungkus itu harganya 2.000. Sama itu sih beli agar ya, satu bungkus itu harganya 1.000 ya. Kalau di pasar tradisional itu makanan tradisional itu banyak, jadi selain kita mau beli makanan untuk makan, biasanya beli juga cemilan ya, kayak puyem kayak apa itu juga aku beli, biasanya nanti disimpan di kulkas buat nanti cemil-cemil gitu. Nah ini semuanya udah bersih, lanjut aku nanti masukin ke dalam freezer. Sebenarnya belanja sekarang itu agak sedikit boros ya. Kalau misalnya bawa uang 150.000 paling banter 2-3 hari itu udah habis. Jadi aku bingung disebutnya belanja mingguan, tapi nggak sampai 7 hari itu udah beres. Udah habis ya, sekitaran 3 hari juga. Jadi kalau disebut harian, 1 hari itu kebanyakan. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau aku belanja itu sehari itu sekitaran 20.000 untuk belanja masakan. Itu pun makanannya yang sederhana banget. Ini aku juga beli dukuh kampung ya, itu dimakan di kecerotan bunda, jadi nggak dikupas, pokok nama itu teh disedot gitu ya makannya. Aku juga beli salak sekitar 10.000 ya, 1 kilo. Itu juga dilebihin, biasanya 1 kilo itu harganya 8.000. Itu juga yang kayak dukuh itu harganya 10.000. Aku juga beli teri asin seperapat itu harganya 23.000. Sebenarnya kemarin udah dibikin video aku masak ikan asin pakai tekokak. Nah ini baru aku upload video belanja mingguannya. Ini aku masukin, ini teh bisa berkali-kali masak ya. Jadi 23.000 itu bisa sampai 5 kali pakai. Karena biasanya kalau ikan asin sedikit juga aku udah kerasa ya. Aku juga beli cumi itu satu perapat 25.000. Biasanya aku potong-potong kemudian aku tumis gitu, enak banget. Biasanya kalau lagi ada pete dipetein ya, tapi karena nggak ada, petenya juga lagi langka.
dan jengkol juga lagi mahal. Nah ini belanja mingguanku ya, ini seharga 100.000, alhamdulillah, walaupun sederhana. Nah ini video di esokan harinya, pagi-pagi aku mau masak nasi, kemudian mau bikin sarapan ya. Ibu rumah tangga di kampung kayak gini bunda, jadi jarang banget kita teh makan ayam. Kalaupun makan ayam itu dimakan sama anak-anak, sedangkan kita itu makanannya yang sederhana aja. Ini aku mau bikin tempe ya, orek tempe gitu, tapi tempenya mau digoreng dulu. Aku kemarin teh beli tempe 2 papan, itu mau aku masak sekaligus aja. Biasanya kalau masak tempe kayak gini awet bunda, karena anak-anak gak terlalu suka. Sedangkan ini kan bisa dimakan sama mamahnya sama ayahnya gitu. Ini digoreng, setelah kering kita angkat. Kadang sekarang bingung banget ya, kalau misalnya ke pasar bawa uang cuma 100.000 dapat apa sih? Itu si bawang aja satu perapat itu harganya udah 10.000, itu juga kalau lagi murah ya. Biasanya bawang seperapat itu bisa dipakai 1 minggu ya. Tapi kalau misalnya kita ke pasar cuman beli tempe doang kan sayang di ongkos ya. Apalagi kan aku suka naik ojek. Jadi harus beneran banyak belanjanya gitu. Nah ini kita masukin tempenya, kita habisin itu 2 papan. Sekarang mah tempe 2 papan itu sedikit ya, jadi sekarang mah serba salah kalau belanja teh, harganya semuanya pada mahal. Aku juga bikin tahu isi, sisa kemarin masih ada di kulkas, jadi lanjut aku mau goreng semuanya aja. Kita juga sebagai ibu rumah tangga kadang bingung ya, harus bisa mengatur keuangan, sedangkan si harga bahan pokok terus-terusan naik dan gak turun-turun. Aku juga kemarin teh beli ayam, kadang ayam teh 1 kilo 38.000. Ternyata waktu besoknya ke pasar lagi udah berubah lagi harganya. Apalagi sekarang menjelang lebaran haji, jadi semuanya pada mahal. Gak tahu kenapa, mungkin biasanya kalau ada hari raya Islam itu selalu harga-harga pada naik. Sedangkan kita, kebutuhan kita kan harus tetap dipenuhi, sedangkan gaji kan tetap segitu ya. Kalau harga pokok tambah naik, jadi bingung bunda, kita ngatur keuangannya harus gimana gitu. Jadi diusahakan lah kalau misalnya makan yang rada enakan itu anak-anak, sedangkan kita mah yang sederhana aja. Sedangkan itu ikan asin aja, yang katanya ikan asin itu murah, tapi tetap aja harganya sama aja kayak ayam ya. Karena aku beli seperapat itu harganya 25.000, jadi 1,5 kilo itu 50. Kalau ayam 1 kilo 40.000. Tapi kalau ayam sekali habis, kalau ikan asin bisa berkali-kali gitu. Nah ini lanjut kita mau masak masak sambal ya. Biasa kalau orang Sunda mah kalau masak gak pakai sambal itu kayak hampa, apalagi kayak aku yang udah beli ikan asin banyak banget. Biasanya kalau nggak bikin sambal itu jadi asa kurang ya bunda, karena kalau misalnya hitungannya 1 minggu itu 50.000 itu cukup kalau kita makannya ikan asin sambal sama lalapan. Karena kalau beli ikan asin sekitar seperapat itu bisa sampai berhari-hari. Kan kalau makan ikan asin itu biasanya ambilnya sedikit-sedikit. Nah ini biasa aku bikin sambalnya digoreng dulu ya, kayak tomat, cabai rawit sama cabai merahnya. Tapi nggak disaranin juga ya buat makan ikan asin terlalu banyak, takutnya jadi darah tinggi ya bunda. Jadi seperlunya aja, secukupnya gitu, nggak usah berlebihan. Lanjut aku mau goreng tumis kangkung ya. Jadi kalau dihitung itu satu kangkung satu ikat harganya 2.000. Sedangkan itu si sambelen biasanya 2.000 itu cukup ya. Kemudian aku juga masak tempe. Tempe itu 1 papan itu 5.000. Kalau kita belinya 2 papan jadinya 10.000. Jadi hitungannya sehari itu kira-kira 15.000 ya bunda, atau sekitaran ya 15.000 sama masako mungkin ya. Jadi hemat banget menurut aku, tapi lumayan bosen. Itu sih cocok untuk aku ya, tapi buat anak-anak itu beda lagi. Jadi hitungannya kalau 1 minggu 50.000 itu untuk mamahnya ya. Kalau anak-anak gak bisa, karena anak-anak kan butuh protein yang lebih gitu. Kalau kita irit-irit takutnya mereka itu kurang gizi ya bunda.
Jadi kita mah sebagai orang tua biasanya mengalah gitu ya. Kalau misalnya aku beli ayam, biasanya aku makan kuahnya aja. Bukannya kenapa-napa, kalau misalnya kita ikutan makan ayam, biasanya itu jadi cepat habis. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan rezeki ya, diberi kelimpahan rezeki supaya bisa makan dengan ini sih menurut aku sih udah alhamdulillah kalau dikasih makan kayak gini, malah aku juga udah seneng banget karena doyan banget kalau aku makan ikan asin sama sambal. Tapi mudah-mudahan di kedepannya kita juga bisa makan enak kayak orang lain ya. Ini singkat cerita udah beres aja sih orek tempenya. Ini lumayan banyak karena aku belinya 2 papan sekaligus aku masaknya aja. Jadi aku kalau masak pagi-pagi itu jam 3 sekaligus buat makan siang. Kadang kalau masih sisa buat makan malam ya Bunda. Jadi enggak satu hari sampai berkali-kali. Tapi kalau misalnya buat si Ade biasanya ngedadak bikin sayur bening atau ini telur ceplok gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kayak gini angtan mungkin ini untuk orang tuanya ya, buat si ade sama si kakak itu beda. Mungkin kalau disebut kurang gizi ya bisa ya Bunda kalau kita mah. Tapi mau gimana lagi kalau misalnya ekonomi di rumah udah mapan, insya Allah gak bakalan kayak gini terus ya. Jadi ada perubahan lah. Nah ini jangan lupa dimasukin garam sama mecin ya. Jadi kalau hidup sederhana kayak kita belanja 50.000 seminggu itu hitungannya untuk orang kampung ya. Kalau untuk orang kota mungkin gak bisa karena harga-harga barang di kota itu berbeda ya. Kalau di kampung itu misalnya kayak kita mau beli lalapan atau beli sayuran, bisa ngambil atau metik di sekitar pekarangan rumah. Jadi sedikit berkurang buat belanjanya. Nah, akhirnya masakku udah selesai. Orek tempe ini lumayan enak untuk aku dan keluarga. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.